Ini pasal pada menjelaskan anwa, pembahagian dalalah, lafdiyah, wadiyah. Jadi pembahagian mutlak dalalah kali baru pembahagian dalalah, dan pengertian dalalah dikali baru fahmu amrin min amrin. Kemudian dalalah kali baru tak bagi dua. Pertama lafdiyah, kedua ghairu lafdiyah. Dan yang banduannya kali dah bagi leh baru, yang pembagian baru. Dalalah lafdiyah gebagi leh, wadiyah, adiyah, aqliyah. Memang ada yang. Kemudian yang ghairu lafdiyah juga ada bagi leh, wadiyah, adiyah, tabiyah. Aqliyah yang kali baru. Urutnya khusus tentang pembahagian dalalah lafdiyah yang wadiyah ni. Jadi punya posisi baru mai padu midangnya. Okah, tak boleh lain mandang. Jadi pembahagian yang kali baru dalalah dengan ta'iktibar dal na yang lafad dal jih na yang ken lafad. Maka dah tinjau kenan dalalah gebagi dua, lafdiyah dan ghairu lafdiyah. Kemudian banduannya ada kala kitanya memahami sesuatu dari sesuatu berdasarkan karena gewada, karena gepegot. Dasar dalalah di pakon tafam. Pakon menyokana lampu bak menara tafam singoh hitam Ramadan. Karenanya menang gepegot kesepakatan. Jadi menyok faham kitanya puno didasari oleh wada, maka kebenaran wadiyah. Tetapi apabila kon tak pegat, kon sesuatu yang dibuat secara sengaja, melainkan karena dasar kebiasaan. Karena biasa orang wate bengeh mirah muka, maka katanya udah tak uka mirah muka berarti kak bengeh. Yang dasar kebiasaan ataupun dasar tabiat. Maka dalalahnya gebunan adiyah ataupun tabi'iyah haju. Jadi yang biasa tabi'iyah. Yang lu berkaya bahasa anak tulis tabi'iyah. Mereka kutan. Yang gele apabila tafam sesuatunya kon dasar gepeget, kon dasar adat, kebiasaan, tetapi akal semata-mata. Maka dalalahnya dinamakan aqliyah, yang kabih. Yang perlu kena bahas di sini adalah yang pertama yang mbak ujung habis hebat. Dalalah lafdiyah yang wadiyah. Dalalah ji dalalah lafai.
Ataupun yang menjadi dal adalah lafai. Ataupun katanya memahami sesuatu dari lafai. Yang walaupun menyodal baro na le macam na yang karena akal semata-mata lagi tak dengar suara urang, tak fahami bahwa urangnya berarti manteng jaga hai manteng pegah-pegah abah. Dijaga mentang hingga datanya mbak urang berada bilik hai kalau dengar lah maka tak boleh puji tak kemenan karena dari suara percakapan tak faham urangnya mentang jaga nyan aqliyah. Ataupun adiahnya karena dasar adat kebiasaan lagi yang dah pegah baro urang dekat hiju ikam menan berarti nyan hiju ke nyo yang tak perlekonnya dalalah lafaz kepada sesuatu didasari oleh wada' atau kepegat. Jadi nyan-kenyan yang kekenidih ja'lul lafzi dalilan alal makna. Jadi dalilan di sini dalan cip menjadikan sabuh lafai biizail makna mukabalah dengan sabuh makna supaya lilafainya menunjuki kepada maknanya. Jadi yang pertama ja'lul lafzi biizail maknanya mendua ada rumpok penafsiran wada' lagi nyan. Ja'lul lafzi biizail makna menjadikan satu lafai pada mukabalah sabuh makna. Jadi yang pertama ile ditemukan banyak makna. Nyo makna di sini je tak pegat yang mukabalah lafai ju makna mandum. Jadi na aje keun mek na lafai ko nyara da keun nyalo no keun tapi nyawa hana lafai na gajah na lemor tapi hana long keun gajah lu banyara keun nyan pa da cok lemor na ta bodu lemor ta bo bale munyo yang nah ini man dok na nyo benda yang bendanyo pada dasarnya golong nama untuk baru tak buatlah sabuh lafai ke bendanyo nyo gajah, nyo lemur, nyo merua. Jadi membuat lafai pada mukabalah sabuh benda, berhadap-hadapan dengan sabuh benda, nyo nama, nyo benda, nyo nama. Nyen geken ja'lul lafzi bi izail mana. Jadi izanya mukabalah. Membuat satu lafai mukabalah dengan sabuh makna. Sehingga ketika setiap lafainya sudah punya sabuh makna, maka lafainya pasti mendalalahkan kepada maknanya, makna yang kalih tak pegat buno. Lafai yang kalih tak pegat pun na binatang sabuh yang na beralih. Hananan. Tinggal mi hananan kau cukup sulit dalam komunikasi. Tidak pegah pak urung rumah lu geliu na merumpok buno kan. Ada yang nak orang pegang maka tabuhnan. Putra tabuhnannya gajah takun. Sehingga karena kalih tabuhnan ke binatangnya gajah, untuk lilafai gajahnya pasti mendalalahkan kepada makna. Makna kiban maksud mendalalahkan kepada makna. Bila li sidra urang untuk gedengar kata-kata gajah, maka yang hadir dalam jiwa genya dari lafai gajah surah puah.
surah gajah kahna mungkin ada kan gajah le urang ungkut bayangnya kecuali hana gedepu wada menyo kata tupua bahwa binatang yang na berale buno nanji gajah untuk menyota dengar urang kun gajah yang terbayang aju yang hadir dalam jiwa kita surah pu surah gajah yang genyan gekeun fahmu amrin min amrin memahami surah daripada lafai makanya adalah dalalah yang gekeun menjadikan saboh lafai sebagai dalil adapun dal tukang dalalah dia ada saboh makna leh gepu mukabalah dua haji yang keman yang toh gecok ke tarif tapi banduannya terjadi memang. Pertama, membuat satu lafai mukabalah dengan sabuah makna. Nyo lafai, nyo makna. Yang kedua, apabila diucapkan lafainya, maka orang memahami makna buno. Maka membuat satu lafai sebagai tukang tunjuk di atas sabuah makna, gekeun wada. Cara ji dengan tapegat mukabalah antara dua. Jadi nyan yang tak bahas uronyo tentang lafai yang didalalah kepada makna dengan jalan wada. Menyo masalah sawada kali tak bahas baru. Sebahagian ji dayo nampak melihat wada ji urang lagi nanane sabuh. Ayah berarti wada liyah toh yang gekeun wada yang ke wada gekeun samaitu ibni Muhammadan lungbuhnan aneng lungnyo Muhammad nyen wada gekeun wada nama membuat nama sebelumnya ji golong bernama Muhammad wada gekeun samaitu ibni Muhammadan kananan kamu kabalah antara dua nyen buat genyan buat ayah gekeun samaitu ibni Muhammadan yang kenyan wada. Kemudian nan gede sabu po gede leuh na barang-barang madu yang katipe nan gede dia tu sabu nan dro po gede membuat nama juga kebenan wada. Nan kampung sabu nan ahli balad na geduk rapat na gecok dari kejadian yang unik lang kampungnya. Nah yang adapun kon yang unik yang lebih terkenal umpama ji hinan jamun golom na kampung yang na tercotnya na gewing tebe bulan puasa tinggal wata kena blo idebe atu cot ji kablo cot wing. Dia tena orang kampung ni gaji kena kampung cawing aju. Ya benar itu ya. Nyan terbentuk. Nyan juga disebut wada. Jadi monyo yang tak bak tempat di sabotu ubebut yang wada nama Allah. Cuman Allah mengilhamkan namanya kepada urang. Wada li Allah olehnya ilham. Maka menyanjan tanya pihireun, pujiat pamaji lagi nyon nanji kertas. Ki banjara ge semiki urang jaman tabunan kertas. Ki banjara ge semiki. Hubungan kertas dengan kertasnya lafai kertas pak munasabat hana ada tupat. Maka ji yang lebih akurat namanya wada li Allah. Kemudian ilham li Allah kepada hambanya. Nah ingat wate Allah membuktikan kelebihan Nabi Adam di atas para malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a taukid kullaha. Nepetepu oleh Allah ke Nabi Adam akan segala nama. Kullaha memandung. Jadi sama dengan Nabi Adam pakai gedepu nyonan di kertas. Alam Allah.
Pagang gedepunya nanji cerapai alam Allah. Maka wataikun ambiuni bi asma'i haula'i, untuk Nabi Adam hanam pikiran. Bukajunya cerapainya muruahnya gajah ku hana ada depu cit ada depu. Tada yang Nabi Adam pada murna wairan depunan muruah. Yang menami sirat nama alam Allah. Menyamanan yang bohnan so Allah. Olehnya gebedepu. Gebedepu kepada hambanya pertama kali Nabi Adam. Maka Nabi Adam mengetahui segala nama-namanya dari Allah. Berarti yang bohnan Allah. Maka wadih adalah Allah. Ilham mandang oleh Allah. Benda yang dudona laginya pujit nanji remote menan ke ilham oleh Allah. Remote nanji. Untuk benda lain lah pujit man leureung leung bohnan takun jit leung bohnan wate tabuhnan kana alamati dile nya meuna tadu cocok tabuhnannya gerubak. Padahal ke ilham oleh Allah kata-kata gerubak. Maka bohnan gerubak itu yang buka so yang wadah di miuka kreh taji bohnan ji pijit thit. Yang perlu tanya pengertian daripada wadah. Hanya wadahnya yang dah perlu putra wadahnya. Yang kenyan membuat hubungan antara saboh lafai dengan saboh makna. Yang sebelumnya dua aja hana hubungan. Hana mukabalah. Tapi tak pegot. Nyo benda. Nyo nan bendanya. Kata pegot alaqah. Hubungan, ikatan antara lafaz dengan benda. Sehingga alaqah ji. Wate ge itlaq lafainya ente orang ge fahami ke bendanya. Nyan alaqah yang lagenyan. Membuat alaqah, membuat satu hubungan antara benda dengan lafaz bihaisu, dengan sekira-kira mata utlikal lafdu, kapan-kapan diitlakkan, diucapkan lafai, niscaya fuhima minhul makna. Dengan sekira-kira wate lafainya ende diucapkan, maka si same memahami maknanya. Nyan gebuhnan wada'. Jadinya ka bicara katanya wada' khusus, yaitu wada' lafai. Yang wada' hana mencih pada lafai, adakan lafai nacid wada'. Na ja'lu padakan lafai, lagi membuat lampu pada menara tanda itamang bulan. Yang kon lafai tapi tak wada', atra tak pegat. Jadi wada' hana khusus pada lafai, tapi yang tak bahas dalam pasalnya tentang wada' kon wada' sebenarnya tentang dalalah yang didasarkan kepada wada' lafai kepada makna. Ja'lul lafzi bi'izail makna. Membuat sabuh lafai secara sengaja untuk mukabalah dengan sabuh makna. Sehingga jadilah lafainya menunjuki di atas makna. Pu makna menunjuki mendalalah difahamkan makna dari lafainya. Jadi wadadakut gajah langsung terfaham kepada gajah. Makna terfaham. Hadir surah gajah lam jiwa. Yang makna terfaham. Dari suara gajah. Jadi yang gop ucapkan gajah, maka surah gajah hadir lam jiwa. Tampil pada layar monitor jiwa. Jadi jiwanya sedang melihat surah gajah. Ikan leurung, lemo. Maka tanya, langsung terbayang ke rupa lemo. Nyan geken memahami. Nyan adalah fahmu amrin. Min amrin dari puah. Perledai hadir surahnya dalam jiwa tanya mana dari puah. Hai dari urang kun, karena geken urang gajah. Maka tanya diingat ke gajah. Berarti tafam surah gajah dari suara gajah. Pakan tafam. Karena lafai gajah gewada kepada surahnya, kepada binatangnya. Yang diken wada. Maka dalalah yang didasari kepada wada, gebuhnan dalalah wada'iyah.
Jadi dalalah lafdiyah wad'iyahnya ke yang dibahas dalam pasalnya. Jadi 1/6 dari seluruh dalalah yang kita bahas di sini. Sehingga hasil ji dalalah lafdiyah yang wad'iyahnya dibagi leh. Yang pertama gebuhnan dalalah mutabaqah. Dalalah yang mutabaqah. Mutabaqah artinya sesuai. Hana lagi orang gepaso iya sabo silite dalam saboh peluk yang ukuran ji silite ubepa nyamana mutabaqah. Cocok nyan iya nyan peluk kapah. Bek meno iya jai peluk ubud habis damang. Ataupun peluk raya iya dit han puno. Jadi nyanyi hana mutabaqah. Jadi mutabaqah adalah antara benda dengan asal benda ka sesuai. Hana lebih, hana kurang. Dalalah mutabaqah adalah dalalah wad'iyah yang getanya memahami saboh makna yang ubepah ukuran gewada. Ube gewada ubenan tafam. Hana lebih, hana kurang. Yang kenyan surah puno. Kon le iya ubet peluk. Dan kon raya peluk dit iya. Iya telite. Dapun urut yang cok barang. Hotel tu yang kut barang. Gemeju tronton. Barang titon. Barang titon. Motor tronton. Ubadir. Ataupun barang titon. Giak cok ngembeca. Kibana berdua. Baik menan. Titon. Eler tu hana motor panternya hana. Ya menan. Yang bupah berugo. Jadi mutabaqah menan pengertian ji. Sesuai antara fahmu dengan wada'. Jadi tafam karena gewada'. Menyuhana gewada' lafai gajah. Ke binatang yang na beralih. Na tafam. Hana. Berarti tafam gara-gara wada'. Tapi pakan tafam kon ubi gewada' gajah ke binatangnya. Pakan beralih tok yang dah bicara. Pakan gading tok yang dah bayang. Yang hadir dalam jiwa. Jadi nyan makna hana mutabaqah. Yang gekun mutabaqah antara fam dengan wada'. Tanya memahami makna dari saboh lafai. Ube yang gewada' lafai ke maknanya. Ube gewada' ubenan tafam. Maka terjadilah mutabaqah antara fam gedanyo dengan wada' lafai. Sehingga gebuhnan laju dengan dalalah mutabaqah. Yang ke watai gebaga contoh insan. Gewada' bagi hayawan tambah nate. Hayawan dan nate. Kon hayawan to. Tapi digabungkan dengan nate. Sehingga bila gedanyo tafahami hayawan nate secara lengkap dari lafai insan, maka nyan gekun dalalah ji. Dalalah mutabaqah. Yaitu memahami kepada makna yang gewada' lafai memang kepada maknanya secara punuh. Beda dengan dalalah tadammun. Nyo dalalah tadammun ubud dalalah dari wada'. Karena makna tadammana jikandung. Getanya memahami sesuatu yang terkandung di dalam makna. Tapi yang secara bahasa miana lain lebih galam. Buka awak mana ini.
Tadammun kandungan. Dimnon, sesuatu yang ada di dalam sesuatu yang keken tadammun, kandungan. Punya kandungan. Yang kena ilmu pegah pun. Kandungan nyan benda lain yang ada di dalam. Nanti enggak urang mengandung. Urang mengandung yang kandungnya nyodro ke benda lain. Jadi kebiasaan kata-kata kandungan adalah benda lain yang ada di dalam satu benda. Lagi urang lam motor. Kon tempat dua motor lam motor. Nya kursinya bahagian daripada motor. Menyo urang nyan benda asing di dalam motor. Nyan kebiasaan lagi nyan. Tapi nya kon menan maksud tadammun. Tadammun adalah bahagian daripada sesuatu yang tentu saja berada di dalam sesuatunya. Jadi makna tadammun di sini bahagian, juzu. Ketika saboh lafai gewada kepada makna yang murakkab, maksudnya gabungan. Lagi buno insan dan hayawan dan nate. Gabungan dua buah maknanya, maka gewada'lah lafai insan kepada gabungan. Yang keken makna yang murakkab. Ketika saboh lafai gewada' kepada makna yang murakkab, maka bahagian daripada maknanya dinamakan dengan juzuk makna. Bahagian daripada makna disebut juzuk makna. Nyau ke di sini yang gepenan adalah tadammun. Apabila daripada lafai buno, tanyo hanya memahami makna saja, juzuk makna saja. Jadi penyebab ji kalau tak pegah baro. Sedangkan lafainya gewada kepada murakab. Pakan dah faham sebahagian. Karena kalau dah pegah makna faham hadir adapun husul ba'dal ghaflah. Buno ghaflah hana alam jiwa. Hana tampil pada layar. Kon tengah teringat. Sedangkan yang saboh tu di antara dua buah makna memang tengah teringat. Maka yang ka teringat nak teringat lom. Lagi baru wadah tahu yang bergerak-gerak nyan kon benda ipuput liangin nyan. Nyan benda yang berjalan sendiri. Al-mashi berarti nyan. Jadi berpindah benda adakala ipuput liangin. Adakala benda mati yang namuthin. Mana-manalah pada buah model. Adakala bendanya berjalan sendiri. Al-mashi. Mashinya khususiat hewan. Jadi wadah tahu benda bergerak dari ji'uh. Tayakinnya al-mashi. Berarti hewan. Berarti bahwanya adalah hewan karena dalam jiwa pada saatnya. Yang golong hewan puanyan. Wadah orang keken nate insan. Oh berarti yang nate ji. Memang insan ingin mendalalahkan kepada gabungan hayawan dan nate. Tetapi terlanjur hewan kaluh na alam jiwa. Maka hanali faham. Orang hanali gefahami kepada yang kagak faham. Lagi tak purna orang ada yang kaluh jirat. Tak peduk orang tak purna. Mongboh ilmu tak purna. Tapi ternyata peut di antaranya tika awai ke nyan depu mantanyo. Jadi yang gemurno badanya padung tu. Tak boh tak kah?
Nyan saga yang hana gedupu, berarti nyan saga yang ilme bagi kenyan. Yang datang ilme ke genyan, sesuatu yang bunokan golomna ilme. Dengan tapuruno maka na ilme. Jadi tapuruno jiat mantang limang boh, tapi yang gemeruno hanya sabo. Tapurut jiat mantang melimang boh, tapi yang rut hanya sabo. Yang lain dikarut. Pu tapurut lom. Tapu bekah jiat mantang, tapi yang bekah hanya sabo. Jadi tadalalah jiat mantang melimang boh, yang terdalalah sabo. Tapu faham na limang boh, yang terfaham hanya sabo. Tapu faham dua boh dengan kata-kata insan, yaitu hayawan dan nate. Tapi yang terfaham bagi si same hanya sabo, yaitu nate. Pakan karena hayawan awai terfaham dari tapegah. Maka hanale fahmul hayawan minan nate minal insan. Rida yang leurung, hanyan pu yang mejak-mejaknya. Insan, hanale urangnya memahami oh hewan. Pakan karena hewan kawai itu pu. Nate-nya yang difaham. Berarti fahmun nate min lafdil insan. Kan fahmu hayawan nate min lafdil insan. Walaupun gewada insan memang ke hayawan nate. Tapi wate tafahami koli gabungan hayawan dan nate. Pakan karena nate kalibeh awai tafaham. Berarti kon le tafaham dari kata-kata insan ba urangnya. Kon gara-gara gekeun insan le urangnya baru tadepu. Oh berarti nyan hayawan. Lambat. Igok kabuno ka gedepu. Yang masalah hayawan pu. Hayawan nate kah? Hayawan boh kah? Hayawan me kah? Nyan yang berledanya. Insan. Oh nate. Berarti hayawannya nate. Jadi hana tafahami bahwa nyan adalah hayawan dari kata-kata insan urangnya. Karena hayawan kata fahami kedro tu dari karinah perjalanan buno. Jadi berarti katanya memahami hanya juzuk makna yang gewada' lafai ke maknanya. Jadi nyan kenyan yang gebuhnan dalalah tadammun. Jadi tadammun atra yang terkandung. Maksud terkandung memahami bahagian daripada makna yang gewada'. Dalalatul lafzi ala ma wafaqah, bermula dalalah lafad atih barang yang muafakat ianya barang akannya lafad. Itu ia dauna gebuhnan li mereka itu ulama mante akannya dalalah akan dalalah mutabaqah wa juz'ihi tadammunan, dan bermula dalalah lafad atih juzuknya makna, juzuknya mawafaqah, menyoma wafaqah beno majmu' makna. Nyo dalalah lafad di atas juzuknya makna. Tadammunan gebuhnan akan dalalah tadammun. Nyan saboh huruf ataf dua buah matuf nyan. Waw huruf ataf. Juz'i gantah kepada mawafaqah. Tadammunan gantah kepada dalalatan mutabaqah. Nya kan ulang kitabnya mau tulis barih dilalah. Tapi lun baca tetap dalalah karena wate dabut kitab bidahul mubham. Gebegah dainyan je leboh barih dengan taslis dal. Yang kan leboh dai. Taslis dal lebih leboh dai lagi urang enggak begah bak de. Karena le kan dalalah. Mana taslis dal leboh barih dal dadidu. Tetapi kepegah ditidih yang afsah ji patah, yang lebih fasih bacaan ji patah. Makanya yang lu baca tetap dalalah karena hana mengikat ada yang barihnya.
Kono te kagak tulis barih menan hanya dah baca lagi lain dum dia dah kan yang juga menan barih. Jadi baik mengikat dengan barih yang menulis, lebih baik mengikat dengan ilmu. Tidaknya baik terikat dengan zahir pandangan mata. Baik dah sesuatu yang urang kamu run kenan gay kameng dengan lihat situa. Tidaknya pi takap situa si ilmu dekat na. Mana dah ker? Yang situa yang sangkut igai-igai nanti an robot maju tang sebut. Benar benar. Jadi benar sikap draw tu yang sesuai dengan ilmu. Jadi walaupun ketulis dilalah baca dalalah aja dia. Pu salah di, nak salah apa? Bekali orang yang kata lawan musaneh maka rendam saneh kan tulis buh bari. Yang kan rendam percetakan. Udah rawai udah mulih nak buh bari itu. Jadi orang awak percetakan tayang katanya banjir baca bari, buh bari, maruh buh bari yang anak kuat. Ya nagai. Jadi wajuz'ihi tadammunan nyan saboh huruf ataf dua boh maktuf. Juz'i gantah ba mawafaqah. Tadammun gantah ba dalalatan mutabaqah. Jadi amel masing-masing. Ketika juz'ihi gantah atuh mawafaqah, tadgedi likut ji wa dalalatul lafzi ala juz'ihi. Yang menan terkedi ilikut juz'ihi wa dalalatul lafzi ala juz'ihi. Yang tadamunan gantah kepada dalalatan mutabaqah. Terkedi ji yad'unaha dalalat, yad'unaha tadamunan. Karena juga di dalam ilmu nahwu waw adalah huruf ataf yang boleh mengatafkan banyak maktuf. Jadi yang masuk huruf yang rayu wenang dalam huruf ataf. Saboh huruf tapi dua boh maktuf. Maktuf dua boh, maktuf halif pi dua boh, sinyo ataf kena siji ataf gede. Ya yang buat waw athi lagi-laginya. Hai ke waw yang. Menjik tanya lagi waw hai gitu. Wa juz'ihi tadamunan. Dan bermula dalalah lafad ada juzuknya mawafaqah itu kon itu tadammun itu yad'unaha gebuhnan oleh mereka itu akannya dalalah akan tadammun ataupun naga kelam pakai dalalah na urungkeun dalalah tadammun. Jadi alasan gebuhnan dalalah tadammun sedangkan yang ditunjuk lilafai buno kepada juzu kon kepada yang terkandung. Karena kalau ada berbeda kan. Menyebutkan terkandung sesuatu yang ada di dalamnya tapi bukan bahagian daripada dirinya. Menyoditino nyo bahagian tapi kepu gebuhnan dalalah tadammun gebegah karena juzuknya dikandung fit lekul dikandung li majmu' bukannya masalah nama masalah dah du murung gebuhnan nang erti putih dia dari hitam kelang berai aku doa gebegah kadang putih hentu mana jadinya nama pulamnya hana beratap nentang tadammun saharuji yang bukan juzuk yang terkandung di dalam nyo ke juzuk karena juzuk juga di dalam. Lagi hati katanya kan nyo dalam badan katanya. Padahal ada dekat badan, ada dekat jasmani, roh hati, roh jantung. Tapi bahasa haji hati yang dalam badan. Berarti hati yang kon bahagian daripada badan. Tadammun mereka juzuk. Tapi na bahasa lagi nya nanti jalan macam ana upuh. Umaah mendang rumbunan. Ubuh nama katanya behe dalam tu. Jadi dalalah lafai
kepada juzuk, yaitu memahami juzuk makna lafai daripada lafai, nyan gebuhnan dalalah tadammun. Punya contoh ada pun aju insan dengan haiwan nate. Menyo dari lafai insan tafam kepada majmu' mutabakah. Tapi punya tafam haiwan to, tafam nate to, makanya tadammun. Jadi kadang-kadang laginya dan sering terjadinya. Tanya hanya yang tak perle bahagian daripadanya. Urang jit ke pegahaba panjang lebar yang tak perle bacut lang kawannya tagai. Kon mandumnya dan ico. Yang kenyan geun tadammun mano. Jadi mengambil bahagian daripada makna madlul lafai. Kah ketika tanyo yang perlu membedakan apakah nyan benda mati atau benda hidup. Menyabuno wadada pergerakan kata depunyan masih. Berarti nyan jenis hawa hewan. Tinggai manteng puo insan, puo lemo, puo kameng. Apabila tanyo yang tak perlu jenis bendanya dan katanya mengabaikan perbedaan antara sesama jenis. Tada kedi dari makanan pijigan. Apakah nyan daging daripada hewan ataupun nyan buatan dari nabati lagi daging. Yang menan nyo yang tengah pikiran dan nyo ada sabong makanan. Nyo putra nyo. Puak emang asli daging hewan atau nyo hanya dari tepung dan lain-lain yang dibuat berbentuk daging. Maka jawab oleh orang lemo. Berarti hewan. Karena tanya hana tamulahadah ke perbedaan lemo dengan kameng. Jadi antara bahwa nyan lemo, nyan kameng, nyan rusa, nyan katanya mengabaikan. Karena yang tak perle hanya membedakan nyan hewani atau nabati. Menyelemo berarti hewani. Menyokameng hewani. Rusa hewani. Terserah po yang itu oleh orang yang perlu katanya untuk membedakan antara nyan hewani atau nabati. Maka yang tak faham hewan. Kon nateji. Kami bak surah buno. Nyan yang berjalannya robot kuhnya ataupun yang adalah hewan yang punya nyawang ijak kero je. Jauh oleh orang insan. Oh, pikir robot, berarti kon robot kon nyawang kan. Jadi kon masalah wujud itu mikir hana urusan truk kenan. Hana truk kenan yang tak persiapkan ruang dalam jiwa katanya. Itamong dalam jiwa kau biar tak preh biasa. Urang gejak beut kadang-kadang belok tak surah wate gepo surah hana lu hana gepreh enan surah. Hai lu mendung. Lagi urang gak beut ya udah ya keun lima kaja aju gedi hamlain je kat semayang mendang kaji gat. Wate gewo kampung yang je semayang lakai. Tayu baca kitab mati hana je. Wate gepurno li dengku kang gepurno cara baca kitab. Hana itamong atah hana gepersiapkan jiwa untuk adranya. Nani kemulung di rojaman. Imen di rumah gampong di rumah itagai men ngado itagai men di rumah bak di rumah hantai men pulau dengan tetangga hantai men hotel ke berbiat di rumah tiga kena mudi gajo beut kun yang nyain tak cik katanya
Nyo hai ku fikir ke ni rumah ngadoi main ke tabinan. Mengon tetangga ni mengon. Nyo hamla mi doh mengon mentam. Oh benar. Berarti gak jo beut mangai doh mengon. Ukuran mati lo yo mulang. Hai mulang. Aduh dah, cái mulai piu-piu bui daya. Tetep hoi cái gì nó đó này này biết rườn. Telung berita pegawainya biasanya ba terminal Kerku hinan ngan harlan kai gabung-gabung hinan ni pegawai. Ya Allah katru eu lecek jaman. Bujui mengon, gat haji mengon. Orang mengon ni ka. Yang main duit kitab, yang menang kira-kira. Jadi yang tengah muskil laule katanya tentang yang nyan pu hewani atau nyan nabati, nyan yang muskil. Maka jawaban urang tanya tak fahami kadar yang tak butuhkan. Oh berarti hewan. Kon nabati nyan, hewani, makanan mono. Makanannya nabati, hewani. Kaim kan ada makanan. Kali tak baju hana ada tepuk. Haya diolah lewat nyodu. Nyo putra yo. Bu binatang hoi tamong atranyo. Putra atra model kulat na kulat. Tetakam yang tanggal lagi si daging. Lagi daging rasanya menan-menan. Maka yang muskil bagdanyo tentang nyan hewani atau nabati. Kalau orang lemah yan. Oh, ku fikir no kulat. Kan masalah berarti lemah naik kandung pulanya tensi kan yan masalah. Na urusan rukunan ni dayo. Jadi atranya lagi ilalu mentang. Ilalu yang tergambar dalam jiwa, yang hadir ke dalam jiwa hanya kepada hewaniyah ji sagai. Yang juga kebenan dalalah ji tadammun. Kah? Hana perle nate karenanya memang tertutup jiwa, hana tak buka peluang untuk ke natikiyah haji. Yang tak perle makanannya jenis hewani atau nabati. Hana nate dalam jiwa tu adanya. Wate diucapkan sabuh lafai yang gewada kepada hayawan beserta nate, tanya mengabaikan nate-nya yang tak fahami hewani jido karena yang menjawab muskil tanya hewan pukon. Maka jid mentong bahasanya na mendalalahkan kepada sabuh makna yang hana tak maksud lagi katanya, tetapi jiwa katanya lagi tertutup melihat maknanya. Kon kana pakan dapat sabu-saban. Jih buno nat hewan kana laule yang golomna nate yang ditunggu nate. Maka yang hadir dari lafaz insan natikiyah menyonyo memahami yang lebih umum. Kon karena kalihna yang khusus, tetapi karena hana hajat kepada yang khusus. Jadi ketika katanya ret lan luang, wate tamahoi urang jak tulung, gejak cukup rame yang tulung tira. Jadi yang tacok manfaat dari urang jaknya hanya bahagian. Yang tulung katanya so, nya kedunan saga yang tacok manfaat. Kebetulan gejak tulung rame. Menyolam lagu Aceh, kepu ada lei dalam lang, tuang ismayang sabodima. Juga yang tacok manfaat juzu. Wate damuna gukok gerah dekat damuna ba Allah beritu hujun. Wate itu hujun panena taha habah bilangin. Untuk dada tacok mandung ianya ubi yang tak perle, gebila. Jadi jid mantong gebila yang tacok bacut. Yang disebut oleh orang sabuh lafai yang mendalalahkan kepada majmu' makna yang tak pakai bacut. Bahagian daripada makna yang gewada. Penyebab ji macam-macam. Pakon tafam juzu. Kon fam juzunya busaban alasan si mujid dunia. Tafam nate hana tafam hayawan, beda penyebab tafam hayawan hana tafam nate.
Yang perle katanya banduannya bisa terjadi. Nah katanya memahami makna yang aam tanpa memahami makna yang akhas, dan na memahami makna yang akhas tanpa memahami makna yang aam, yang dua buah kejadiannya dengan penyebab yang berbeda. Kon makna ji, yang kenyataanlah. Kon tak pahami makna insan hayawan tu. Surah yang hadir dalam jiwa katanya surah hayawaniyah. Kon makna kabutoi makna insan hayawan nate. Tetapi yang hadir ke dalam jiwa katanya pada bendanya berartinya hewan. Tanya mengabaikan nate-nya. Kon bukan makna, jihnya makna tapi abaikan. Nyan lagi orang hantam pajubu. Kepun itu dari bu, bukankah dari bu, apakah hendak ompaan mandu dengan nya ju. Kepun datu. Tak pajuh bu dalam bunya na yang tak perle na yang hana ada perle tatu, yang tak perle taco. Menyana bak pabrik sawit, nyan suwa sawit iboh tu, iblai ko mahai pada iboh sawit. Kupu iboh tu sawit. Hana perle, yang iperle menye. Kon makna ji wate tablau boh sawit hana suwa. Wate tablau makanan ni kedai pasolan plastiknya nanti taboh kon wate tablau hana ibu plastik. Yang tak perle, yang kacau daripada bendanya. Dari insan yang gewada kepada gabungan hayawan dan nate, yang wate tak dengar lafai insan pada kalinya. Maka gedanya yang perlu memahami kepada hayawaniyah. Karena kena istifham, talabul faham, ingin memahami. Mafhum istifham? Talab faham, tuntut faham. Hai, nyo putra, hewani kah atau nabati? Yang tak tuntut faham untuk membedakan makanannya antara hewani dan nabati. Maka ikun leurang, kameng. Kon hewani ikun, kameng. Oh, berarti yang tak tuntut benar kanyonyan membedakan antara nabati dengan hewani. Wateka dibayan le urang, maka kitanya ka terfaham, putra tak faham yang ke hewani. Berarti walau lafai insan gewada kepada majmu', tetapi yang perlu tak fahami katanya dari lafainya hanya bahagian makna mantang. Yang kenyan menyoba puah benda yang dalam alamnya, orang gecok kadar perle masing-masing. Le gecok karbohidrat dari bu le orang getok. Sisanya ni jak mana na yang perle jihinan. Tinggal mana temur ni bejo Karena yang perle lima nok na dalam nya. Icok pajuh ji yang perle ji. Ituh lima nok long tu dak pegat atuh kulang pajuh li sengko. Na sisa mentang yang perle li sengko dalamnya. Jadi memandumnya mengambil bahagian yang dibutuhkan. Apakah kandungan daripada beras hanya karbohidrat saja? Kon. Tapi yang kecok le urang hanya karbohidrat, yang lain dibuang. Nyan kenyan geukeun mengambil bahagian daripada makna. Kon yang lain bukan makna. Hayawan tambah nate makna insan. Tapi legitanya mejanjan. Wate tak dengar insan, tanya memahami kepada hayawaniyah itu. Mejanjan tak fahami natikiyah tu. Mejanjan gabungan dua. Tergantung dari keadaan yang dibutuhkan masanya. Yang kenyama kalau pegah helikot, pengertian dalalah, pengertian faham helikot, kon saboh to yaitu memahami sesuatu yang belum pernah diketahui kon, tetapi khutur bilbal, tampil makna lam arti tampil, dari hana tampil maka tampil. Sedangkan makna insan karena alam jiwa kitanya haiwan nate.
Tetapi ketika jiwa gedanya tengah difokus nyan hewani atau nabati, maka wate ta dengar lafai insan, gedanya memastikan berarti nyan hewani. Yang kita gekeun memahami bahwa nyan hayawan. Kon ka berubah makna insan kaji ke hayawan tu. Tanya memahami bahwa makanan yang adalah jenis hewani dari sebutan insan. Urang gesebut ya terserah. Gesebut lafai ube pas-pasan yang tak butuhkan, na gesebut lafai umum, tapi gedanya mengambil ube kadar yang tak butuhkan. Kebetulan yang tak butuhkan dari lafainya hanya bahagian makna. Yang kenyan fahmu juz'ih. Adapun dalalatul lafzi ala juz'ih. Memahami bahagian. Kah? Jadi dah ulang wajuz'ihi tadammunannya saboh huruf ataf tapi harus dua boh ma'tuf. Juz'ihi ga'ataf kepada mawafaqah dan tadammunan ga'ataf kepada dalalatan mutabakah, sehingga dua boh kalimatnya gede-gede dua boh amil yang berbeda karena memang dua boh ataf. Huruf je yang saboh. Tapi ma'tuf dan ma'tu alih ji dua, maka amil ji dua ji. Wa dalalatul lafzi ala juz'ihi tadammunan, wa dalalatul lafzi ala juz'ihi yad'unahu tadammunan atau dalalatan tadammunan. Wa maladim bahwal tizamon nyan lagi bunolom ga'ataf maladimnya kepada mawafaqah dan bermula dalalah lafad atih maladim, atih sesuatu yang meladimi ianya sesuatu akan makna. Dari lafad kadang-kadang yang tak fahami kon diri makna, tapi tidak menafikan hadir diri makna, karena wasitah ni tetap makna, tapi yang wasitah jembatan baru. Tetapi gedanya na memahami sesuatu lain yang kon makna. Saboh lafad yang mendalalahkan kepada saboh makna, tapi na sesuatu yang hana lekang dari maknanya. Dikon makna, cuman hana lekang. Maka wate ta dengar saboh lafai, kemudian hadir makna dalam jiwa, karena antara maknanya buno dengan sesuatu yang lain dua jihana lekang, maka hadirlah makna lainnya dalam jiwa katanya. Nah, mianjan urun di kubah bagai dia kata kem rod. Puja ikem. Karena ini nalain dari musamanya nalain. Bamaji dah sebut nanti orang. Sipulan, dah kem. Baru sipulan golom lucu ulang puja kem. Han asal kata dengar nan ji dia na pupu kesan yang aneh nan tabo. Baru dah dengar nan, urang yang kena begah kau yang kena begah kau. Kena begah sipulan baru gelam truk lam putra kena keun. Baru dah dengar nan sipulan dah kem.
Puja nak kem hana lain no. Karena watai tak dengar nan urangnya teringat ke urang telefon nyan makna. Teringat ke diri urangnya. Olehnya na saboh kebiasaan urangnya yang cukup aneh. Maka asal tak dengar nan nyan aju. Jena cipegah Abu Nawah. Yang terbayang putra Abu Nawah kan keanehan akai Abu Nawah yang terbayang aju. Pada urang nak pegah. Leong Abu Nawah merumpok dengan Abu Nawah. Hehe dakim. Merumpoknya mereka nak lucu. Merumpok dengan Abu Nawah, merumpok. Hana lucu orang tepu. Tapi dari asal terbayang kepada surah Abu Nawas, sosok Abu Nawas, maka kitanya akan teringat kepada yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, yang nak Abu Nawasnya yang habis akai itu. Baru dah dengar nan, kan lucu telefon. Nyan contoh perbandingan mantap. Nyo maladimnya hana mencih dari lafai. Najid maladim dari benda, dari kejadian yang kon lafai tetap na adranyan. Buka. Nyo yang tengah dah bahas yang wate ta dengar saboh lafai. Yang gewada kepada saboh makna. Yang li maknanya na sesuatu lain, yang sesuatu lainnya bukan makna, hana ruh dalam makna, tetapi hana lekang daripada makna. Dua yang sepat tapi. Nyan memahami amrun lazim nyan. Sesuatu lainnya yang hana lekang dari makna. Nyo yang entek kebenan dalalah iltizam, pahwal tizamon. Makanya dalalah iltizam. Jadi lagi ada pegah baru. Yang tafam amrun ladim. Apakah na gewada' lafai ke amrun ladim? Hana. Maka na urungkeun kon dalalah wad'iyah. Sebab hana gewada' lafai kenan. Tapi gekeun leurang pakon tafam amrun ladimnya. Karena amrun ladim hana lekang dari makna. Yang lafai gewada' kepada makna. Maka dengan wasitah gewada' lafai kepada makna, maka katanya memahami amrun ladim makna. Berarti katanya menggunakan jalur wada'. Gewada' lafai kepada sabuh makna. Li maknanya na sabuh amrun ladim. Maka watai tak dengar lafainya yang hadir pertama kali dalam jiwa tetap makna. Tetapi dari makna baru diloncat tiga-tiga kepada amrul ladim. Sekira hana gewada' lafai kepada maknanya, nak tak faham amrul ladim makna dari lafainya. Wadai ukil lima leuriang, nak terbayang ke beralih. Mengukil ngajah, terbayang ke beralih. Yang menang itu juga. Menyukun leurung athe terbayang ke bangki. Menyukun lemok nak bayang ke bangki. Hana, pakon. Karena athe gewada' kepada sabo binatang yang hana jiuh daripada bangki. Sedangkan lemok hana urusan dengan bangki. Jadi wasitah ni tak wasitah wada'. Karena dalalah lafai kepada amrun ladimnya dengan wasitah wada', maka gebuh nan cid dengan dalalah wada'iyah. Hana mendalih karena wada'iyahnya hanya nisbah tagai. Gebangsakan kepada wada' karena dalalah kenan dengan perantaraan wada'. Walau gewada'kan kepada amrul ladim, tetapi kepada diri makna. Kemudian amrun ladim. Yang amrun ladim yang ma ladim. Karena amrunnya syai'un. Ma syai'un sid. Jadi ma ladim syai'un ladim. Amrun ladim jisid. Pu makna amrun ladim. Adapun pu makna luzum masdar jih dah cok mentang.
Mufhum luzum. Mufhum daripada luzum adalah adam infika. Menyo bahasa katanya hana lekang ataupun hana infikak dari kata-kata fakun. Lagi urang meruno tajwid kena idgham dan naplah idgham dapun yang buat nahu. Menyota baca ghammon nyan idgham, menyaghamam ana idgham nyan plah idgham buka lekang. Jadi fakunnya membuka adapun melepaskan. Yang infikak lepas. Adam infikak tidak lepas, mengikat sabi. Yang kahan leh-leh. Age urang pelihara lemah hantam ke pelihara. Mengikat sabi. Berarti adam infikak. Lemah ludum. Lemah hana leh-leh. Kan lemah leh. Jadi adam infikaknya adalah antara dua boh benda yang hana pernah lekang. Sehingga kullama wujida ahaduhuma wujidal akhar. Athaikana saboh nyana saboh tu. Gerung biasa ke rimong igli dua boh yan, dalam leh dua ai. Yang mereka ada saboh yang mata kamu nak dapat saboh tu. Kon na puhana, kon na padi. Karena rimongnya ijat dua ai sabi. Dalam leh dua ai. Tinggal mandu saboh, tak yakin lah mati tu saboh tu pasti na. Man tinggal pat saboh tu. Oi pai aman. Terbandu yang baik mana ikut saboh ikut saboh. Tengah dapat selamat draw tu jadi tukar milikot tu. Maka je urang yang kada sabar. Oi pai. Dikedih saya. Ya menan. Yang pengertian yang berlai adam infika. Kan je tanya kan. Kebiasaan tanya kau engkau engkau mula. Kaji bed tersinggung urang. Tanya ada engkau tapi bed draw di norm ke mentang dan melawan tapi draw ti. Asai kana lafai mentang dan terjemah kata pemada. Pengertian sering diabaikan. Yang ke ni gom ada yang fika ke ada yang fika ju. Pokoknya tanya dalam tulisan kapanyang le tulis. Nyo dan kerang-karang kita mentek taboh kala halaman ni. Na ada yang fika itinan na luzum dini luzum bayin. Pokoknya le tulisan ni. Mufhum tan si. Entahnya kau gom. Igop penenamunan. Lah ke dia surah. Tanya teman-teman yang bangai sagai. Jadi adam infika ile dah begah. Luzum adalah ibarat daripada adam infikak. Hana lekang. Watetakeun hana lekang berarti bendanya pedumboh. Pedumboh benda. Dua. Yang antara dua buah bendanya hana pernah terpisah. Ya, antara dua boh yang ke sebenarnya hanya takkan benda. Karena menyatakan benda tanya ka khusus dat ke benda. Padahal na sifat yang hana lekang dari benda. Jadi kan antara dua boh benda. Na cit antara sifat ngan sifat.
yang hana lekang, adapun na antara makna dan makna yang hana pernah terpisah. Maka bahasa yang lebih tepat di bainal amraini adapun bainal syai'aini. Yang di sini mangat menyawada dalam bahasa Arab kan na pilihan bahasa. Karena bahasa Arab bahasa yang paling banyak kosakata ji. Wade taput surah dalam bahasa Aceh ente na yang perle bahasa lain untuk beda kanti bahasa. Maka bahasa surah bahasa Arab. Tapi bahasa Arab. Kabuh mana bahasa Arab, dah surah bahasa Arab, bahasa gebut liuru Arab. Maka jadi trip dan nyobut pakai endang puturi istilah hele. Jadi menyo bahasa syai'aini adapun amraini nyo lebih luas. Apakah nyan benda ataupun sifat adapun nyan adalah makna yang ada dalam jiwa, makna je pengertian nyan syai'aini kan adapun amraini. Jadi Adam infika, kamu Adam hana, infika lekang, hana lekang, hana leh. Antara dua boh amrun nyan gebenan luzum. Adam infika bana syai'aini antara dua boh syai' dinamakan dengan luzum. Na Adam infika pada makan, pada tempat. Apabila ada sesuatu pada sabuh tempat, maka ada sesuatu yang lain bak tempatnya. Lagi rimung dua boh kuno. Menyo rimung nyan kana lalampuh danyo rimung sabuh tu nahinan. Nyan Adam infika fil makan. Adapun dia dah bergelam Adam infika pada zaman, pada masa yang nyoka terjadi, maka pada masanya jih terjadi. Yang mana ni saya. Adapun pada saat sabuh surah dengar menanjarah. Buat belum tekui sengit samping lo. Ada kamu tekui mentang dia kan tekui sengit lo berat naik deh. Pada saat sabuh surah hadir ke dalam jiwa, maka surah yang lain juga hadir dalam jiwa. Ini juga Adam infika kan. Jadi Adam infika antara dua boh syai'. Adakala syai'nya syai' yang ada pada kharid, sesuatu yang ada di alam nyata. Apakah sesama benda atau antara benda dan sifat. Sesama benda benar rimung-rimung. Adapun naurung kok gak mengan dua ke. Pertemanan yang sangat akrab sehingga han leh dua. Ukuran sakit tiga dua. Agi anak kembar kena mana? Anak kembar sakit tiro tu. Anda tiro jauh daya. Tiro ya ikula. Nya mio kai telpon ide ikula buka sakit nyanyi telpon daya sakit ti. Yang benar ni tiga dua. Jadi nauru pertemanan akrab memaji tiro sakit tiga dua. Maka mio dah tiro kana tiro tu kana pengiana. Mungkin hana sakit ke si. Ya. Yang Adam infikak antara dua buah benda. Apabila na bendanya, kullama wujida bendanya, tiap kali ada bendanya, pasti ada bendanya. Han mungkin ada sinyo tanpa sinyo. Menyonyona nyonati.
Nyan gekeun adam infika pada wujud khariji. Termasuk lom arang ngeitam. Athai kana arang pasti na hitam. Sebab arang hana yang kon hitam. Maka han lekang hitam dari arang. Takun kullama wujida arang, wujida wujud. Kon diperdapatkan. Diperdapatkan atau tidak diperdapatkan, sesuatu yang ada itu tetap ada. Umpama narang tabah umpang kali tabla berotha, tapi hana datu holi, nempu hana arang. Tabla kali dana menggosok menyuruh menggosok jamun, dana tet ungkut. Tapi hana datu holi, nyan tidak ada atau tidak diperdapat. Tidak diperdapat. Nyo ada, wujida ada. Wujud. Jadi kullama wujida, wujida. Setiap kali ada arang, pasti ada hitam. Nyan ke contoh manteng. Yang perledannya antara dua buah amrun. Ya, amrun, beli antara dua buah benda. Karena itu na yang kon benda, na yang sifat, na yang takun muno makna, terserah apa saja. Makanya bahasa umum di sini katanya menggunakan amraini ataupun syai'aini. Kulla yang gekeun luzum pada wujud khariji, yaitu hubungan antara amraini yang kullama wujida ahaduma fil kharid wujidal akhar fil kharid. Menyonyo kana jihnathi. Hana pernah nanyo tanpa jih. Nyan gekeun luzum pada wujud khariji, ada pada kharid. Yang kedua, nalam luzum dalam arti adam infika pada wujud zihni. Adam infika pada wujud zihni, wujud lam zihin. Zihin adalah jiwa. Nah, dengan ibarat tanya likut usulun nafsi. Nafsi, jiwa. Olehnya wate tasawur kah usul surah fi zihni ka zihin. Karena zihin adalah jiwa. Jadi wujud zihni. Yang kedua luzum dalam arti adam infikak pada wujud zihni. Sedangkan wujud sesuatu dalam zihin, nyo kon lemo yak lop lam jiwa tanyo. Tinggal wate na urang let lemo hai 20 le lop lam jiwa tanyo. Tinggal na lemo lam zihin melimong bo. Yang bertauh tu. Dah hanji ilop. Karena zihin adalah sesuatu yang gaib. Dan lemoyan ada yang mahsus. Lepas hidup dalam gaib. Paling antara dua ji connect, terhubung. Jadi ada sesuatu di dalam jiwa, kon sesuatunya masuk ke dalam jiwa, tetapi connect antara jiwa dengan sesuatunya sehingga surah sesuatunya ada dalam jiwa. Ya kali dapat. Pajan masa ada sesuatu dalam jiwa. Ketika jiwa katanya ka connect, ka terhubung. Usulun nafsi ilal makna.
Watekat terhubung, maka hadirlah, hasillah surah sesuatunya dalam jiwa. Jadi ada sesuatu di dalam jiwa dengan makna idrak ataupun dengan makna ilmu. Sedangkan ilmu dua macam. Na ilmu dengan makna ilmu tasawur, husul surah dalam jiwa. Na ilmu dengan makna tasdiqun nafsi. Jiwa katanya membenarkan sesuatu nisbah tamah. Tasdiq aju. Ya, kenya ni kok minta buat pokok ita tasdiq. Mu pun nanti pada tapi ya saya kakun tasdiq kaji kan. Kok jera tu tanya kon go. Orang ngelak dah keng gegop. Jadi mereka tanya lambat lagi nyo, bangainya memang payah pedih. Bek tapit mata dari bangai. Lagi orang macam orang tu mau bilang. Nyampu geglip mata ke minta naliung, pu gepit mata bek dah naliung. Minyo tapit mata bek dah naliung, hana perlai nombor. Meno ada begat. Tak gat padi subur puno bilang. Pada naliung du dalam. Meno ada begat. Yang sekecil apapun na aib lam-belangnya bedeh karena ingin memperbaiki. Menyok tanya buat karena ingin memperbaiki kesalahan, maka bina aib yang na pada kesalahan bangainya ungkit memandung. Mam nyagap iwa urusannya kau dengan dapat buat lagi tanya, maka kun hana iwa kegap iwa kerod. Kejit salah me orang enggak acok yen anggap dah kun keganyan. Dia dengar tak ungkit-ungkit kesalahan tanya. Tanya orang buat pakan buat dan ibadat gara-gara galak ke dunia, pakan galak ke dunia, kibanjara tak puluat dunia, nya yang dengar tak buat. Jadi kon tanya sedang mencaci orang lain. Faham? Kai ben apa galung ke enggak? Bukan lu enggak. Habis dah gerod. Telu habis dah gerod dia no. Ngeleho no. Agak bang tak tahu dengan lama si. Hauរឿងtu. Po padu mi bedoi. Po padu mi padung jum bayar tiuro. Bang galak ke jamaahnya tinggal berdelat di temong. Merempok jamaah, kadang merempok taharum, merempok wadilah taharum, kadang merempok qabliyah, cuma ada rakaat tegai gak apa ibu buat. Ya nada deranya andu. Ya yang perlu dapat dupat, maka tak perhatikan dalam jiwa orang katanya penyakit po yang dalam jiwa kan mencari aib mah. Tapi mencari aib bukan untuk meremehkan, menghinakan, tapi untuk memperbaiki. Kah, ampun, reject ke ni kan? Jadi wujud dalam zihin adalah wujud dalam jiwa. Sedangkan yang ada dalam jiwa hanya ilmu. Karena usulun nafsi ilal makna, usulnya idrak. Dan idraknya ke yang dimaksud dengan ilmu. Maka ada sesuatu di dalam jiwa dalam bentuk ilmu. Ilmu na dua boh. Pertama tasawur, yaitu surah yang hadir dalam jiwa, surah yang ada di dalam jiwa. Kalau pakai bahasa ada, karena ini benar wujida. Wujida benar ada. Pada surah Adam Infikak benar antara dua boh amrun yang la yang faku ahaduhuma anil akhar. Yaitu kullama wujida ahaduhuma wujidal akhar. Setiap ada salah satu keduanya, dipastikan ada yang satu lagi. Apabila wujudnya di alam nyata, gekun wujud pada kharit, maka setiap wujud sesuatu pada kharit ada sesuatu yang lain. Nyan gekun luzum khariji. Lazim pada kharit. Yaitu lazim pada wujud di alam nyata. Apabila ada bendanya di alam nyata, maka ada yang sabah tu juga di alam nyata. Nyan adalah luzum khariji. Luzum nisbah duai antara hitam dengan arang, antara arang dengan hitam. Bawa arang lele, arangnya benda, hitamnya sifat benda.
antara arang dengan hitam. Karena hitam hana lekang daripada hitam. Karena hitam hana lekang daripada arang, tengkat terjadi adam infikak. Maka adam infikaknya nanjih luzum. Jadi kon hitam yang luzum, kon arang yang luzum. Tetapi hana lekang geken luzum. Arang geken malzum. Hitam geken lazim. Jadi luzumnya nisbah di antara malzum dan lazim. Luzum adalah masdar yang menjadi nisbah antara malzum dengan lazim. Jadi hitam no lazim. Amron arang malzum amron si kena dengan amraini. Adam infika buno kanya bainal amraini, antara dua buah amron, kon antara dua buah benda. Arang benda amron. Nyan sesuatu. Hitam sifat amron fit. Maka di hitam gekun amron lazim dan arang gekun amron malzum. Amron fit. Amron malzumon. Karena amron adalah syai'un yang antara dua bosyiknya dua di hana lekang adam infika. Maka nisbah bainal amraini yang la yanfaku ahaduhuma anil akhar disebut dengan luzum. Luzum. Satu di antara duanya dinamakan lazim atau amrun lazim, yang satu dinamakan malzum atau amrun malzum. Jadinya perlu lumpuh lambat. Karena sering lu dengar ada pembahasannya geput tajam dengan istilah-istilah, menyebut istilah tanpa menjelaskan makna. Ya amrun lazim. Amrun lazim, amrun lazim. Yang mana ni tuji? Hai kau enggak bro di urang tanya orang kawannya hanai dua belenya. Jadi makanya lu buka kau enggak dah buka. Ku urang tanya. Am nyok mana nungai lu. Urang ron den tumbuk nungai. Tajam. Kamu faham amrun dedekan amrun lazim karena beno luzumnya konyo nisbah baina amraini. Jadi na dua boh amrun. Hitam thaboh, arang thaboh. Yang han lekang so lang kawan duayan. Pu hitam hana lekang dari arang, pu arang hana lekang dari hitam. Kau perlu. Buka, kembali bahasa. Pu tiap kali ada arang, ada hitam. Pu tiap kali hitam pasti arang. Hanya mau faham kan? Urang hitamnya arang. Kupiah hitamnya arang. Dum hitam yang kon arang. Berarti kon kulama wujida hitam, wujida arang. Yang betul kulama wujida arang, wujida hitam. Nyan yang dudonya yang geken lazim. Yang dudo hitamnya nyan lazim. Arang beno malzum. Jadi naib pae wujida pertama malzum. Kullama wujida arang. Berarti arang malzum. Wujida hitam. Hitamnya lazim. Hanya kenyan nisbah antara arang dengan hitam luzum. Ke arang gepenan malzum, ke hitam gepenan lazim. Yang kenyan amraini yang kenyan. Makanya sering urungkan amrun lazim, amrun lazim. Karena amraini. Tapi ke malzum jarum urungkan amrun malzum. Maka lungkun. Bahan ikun legau. Jadi kebenaran ada hana urungkan, kun aja. Urung tanya yo, tapi hantam dah dengar orangnya. Ahetan. Hai gara-gara hantam dah dengar kan ada dijik keli. Buno kan baina amraini. Amraini tu malzum lazim. Kun
Jadi kamu milih luzum. Luzum adalah adamul infika baina amraini. Hana lekang antara dua buah amrun. Sehingga kullama wujida amrul awal, wujida amrusani. Ya, na amrul awal bahasa baru ulam. Awalu wujida amrus sani. Fal amrul awalu huwal malzum wal amrusani huwal lazim. Kaji arti Arab agak. Jadi kemudian tacok di ujida puno wujud. Wujud na wujud pada kharid. Wujud di alam nyata ju. Nyakeun wujud pada kharid. Jadi wujud pada kharidnya terjadi cit luzum. Jadi gebuhnan leureng dengan luzum khariji. Karena wujud yang adam infika buno, wujud di kharid, wujud pada alam nyata. Tiap kali wujud sesuatu di alam nyata, maka wujud sesuatu yang lain juga di alam nyata. Gerengkeun mio kana pui. Tika dutong, pani mungkin na pui hana dutong. Tengok na pati. Napui na dutong. Na capui hana dutong. Tetet banyak hana dutong tapu. Hana dutong rumah. Dutong banyak hana depo. Wate tatet banyak. Kanyo hana dutong rumah. Dutong banyak. Nah, dutong lilin. Nah. Bahkan menyeknya kan bahan bakar. Maknanya sesuatu yang dibakar. Panyot membakar menyeng. Mesin juga membakar menyeng. Menyo hana ne pelajari mesinnya ne bikin hana pembakaran. Kepu busi bak mesin Honda. Dan ne ciu busi yang tidak mengeluarkan binti api bak ujungnya jetuang. Wate hana udik Honda, nyo kamu jamun ploh busi lepon. Tulo banyak petepeh mesin engkol tu. Deh tring. Oh napui ke lagi nyan apui nyan. Kepua apui nyan untuk membakar minyak. Ente kena spoir ji ponan ji spoir. Tukang pupo menyek kenan bak ulai busi dari tangki nyan. Leh tharing le kablatur mboi ten ibu po kenan bak lam ruangan tempat duduk piston nyo piston. Bak ulai nyo na spoir binehan. Ino na pumpara menyu trien ipu po menyu inan. Trien kenang binti apui, wam hule. Nya kian pembakaran ke. Memang betul-betul dibakar. Jadi pembakarannya betul-betul dibakar. Apui memang. Maka mesin bakal tuum. Memang apui. Dan dah deput mana ya dai mesin. Memang bibit apui. Ya? Jadi setiap ada api pasti ada pembakaran. Dan apabila hana pembakaran maka apuinya hana. Karena udep apui memang dengan membakar. Memang dengan membakar. Selama naumpeun yang dibakar maka ji udep. Abeh umpeun maka ji mati yang dibakar li. Jadi maka ji kullama wujida apui wujida pembakaran ihra. Menyamanan hana lekang antara apui dengan ihra. Berarti nyan juga luzum duai. Ihra amrun lazim bagi apui. Sehingga kullama wujud apui wujud ihra. Juga nyan di alam nyata pada kharid. Berarti ihra amrun lazim bagi apui dengan luzum pua. Luzum khariji. Nyan luzum khariji. Karena lazim ji pada kharid, lazim ji di alam nyata. Wujud apui pada kharid melazimi kepada wujud ihraq. Dan wujud ihraq melazimi kepada wujud ashab.
Karena ihraq adalah memisahkan bahagian benda, sebahagian jid ke ashab, sebahagian jid ke abe, dan antara sesama ajza abenya terputus hanali hubungan. Penghubung antaranya sudah jadi ashab. Jadi nyo kertah. Pakan wada dabut kertah jid dalhau. Pakah hana lagi dalhau abe, cilau abe dat. Njok kertah si netut. Mantau na tulisan kan? Mantau na tulisan. Cimat lau mano. Jid. Hanjid li. Putuh-putuh terpisah. Jadi hanali perekat antara ajda kertah. Karena perekat dihnyan ka dipisahkan le ihraq beno menjadi ashab. Yang kini nyanjid ke ashab. Jadi sebahagian tu ajza kertah yang hanali perekatnya gebunan abe. Jadi ihraq adalah memisahkan ajza benda dengan menghilangkan perekatnya dan perekatnya dijadikan sebagai asapnya. Tarikh ji. Itu biar tarikh ihraq. Hai dah daraki tanya. Weh dah demar. Dah hana dosa tu kau mangan. Yang baik dah pegang kawan-kawan ke bahas masalah agama. Masalah tarikh ihraq pun ya tu. Kayu. Maka ji ihraq melazimi kepada asap. Karena ajza yang sebagai perekat beno nyanji dipupo li apui. Pajuh li apui untuk dikorbankan ke apui yan. Asapnya apui. Ipajuh kertah itu asap. Ya menan. Kah masalah luzum khariji confirm? Jadi luzum khariji adalah adam infikak bainal amraini fil kharij, yaitu kullama wujida amrun fil kharij wujida amrun akhar. Kullama wujida amrun fil kharij wujida amrun akhar. Maka adam infikak bainal amraini fil kharij nyan ke yang dinamakan dengan luzum khariji. À, không phồm, nó lá sao không phồm? Cần là nằm phồm, ý bệt mà tà bá này nằm phồm. Aduh mana, kayak lu mana aku dengar Thailand tu, ada kabut di balik, baru aku dengar apa ini. Kak kemenan. Yang kedua, gebuhnan luzum zihni. Pengertian luzum hana beda. Tetap adam infika bainal amraini. Hana lekang antara dua boh syek di dalam zihin. Sedangkan zihin dengan makna jiwa. Berarti wujud yang luzumnya adalah wujud di dalam jiwa. Wadai dah pegat ta'rif, pu makna luzum zihni, adam infikak bainal amraini fil wujudi fil zihni. Ya, ta'rif ji. Antum nampak kan? Biasa ana kan? Aku tanya lu pegat. Hebat harap pun dalih man. Nya negeri luzum zihni, adam infikak pada wujud zihni. Wujud zihni, wujud dalam jiwa. Wujud dalam jiwa adalah ilmu. Ilmu dua macam, tasawur dan tasdek. Maka adam infika dalam zihin, adakala adam infika fit tasawur, adakala adam infika pada tasdek. Yang apa yang bagi dua? Menyewujud zihni karena yang mewujud dalam zihim dua macam. Wujud surah, surah mufradat, surah nisbah nakisah, surah nisbah tamah, terserah. Surah. Jadi wujud surah ajudakeun. Wujud surah bahasa haji pu baro? Tasawur. Wujud surah adalah tasawur. Karena makna tasawur ada surah. Jadi
Luzum zihni adalah luzum pada wujud lam zihin. Sedangkan yang wujud dalam zihin adalah ilmu. Dan ilmu na dua macam. Ilmu tasawur dan ilmu tasdik. Maka luzum zihni na luzum fit tasawur dan na luzum pada tasdik. Pemakna luzum pada tasawur. Adam infika pada tasawur. Kiban mufhum Adam infika pada tasawur. Maknaji kullama tusuwira amrun akhar. Tiap kali jiwa gedanyo telah mentasawurkan sesuatu, maka jiwa gedanyo juga mentasawurkan sesuatu yang lain. Jadi dua buah surah, antara dua buah surah yang apabila ada surah salah satu, yang sabah tu juga ada di dalam jiwa. Jadi yang luzum pada tasawur gekun. Hai luzum zini, karena surahnya ketika surah itamong lam dihin, maka surah sabah tu itamong tid. Lagi buno, jebat lagi perbandingan bak kharit. Menyokana rimuangnya, yang sabah tu pasti na. Hanjir hana. Antara dua orang yang akrab dan dimengon. Menyokana tinya, yang kana terdekat. Dan ikulan baik. Hanjir tanya yang jelas tempat i. Hana ada yang naija. Boleh naija. Hana apa yang naija? Punya naija dua mati. Punya natinya. Oi. Ya, yang kamu maklum yo di pelan terdekat pakah nadu. Karena tiap kali ada sinyo, maka ada siji. Tiap kali ada apui, maka pasti ada ihrak. Dia napui tanpa ihrak. Tiap kali ada ihrak, pasti ada asap. Dia napui hana asap. Hanjir. Maka lagi nyancit pengertian luzum zini. Dua macam. Tasawur saboh, tasdek saboh. Cok saboh. Tasawur. Apabila saboh surah ada di dalam jiwa, maka surah yang saboh tu pasti sedang ada di dalam jiwa. Han mungkin surah pertama sedang tampil dalam jiwa, tapi surah saboh tu tengah tua jiwa. Dengar, oh, nyah itim. Nyan menyo dua ji luzum. Menyo itim berarti hana luzum. Wadai tinggal di kelima, nak tinggal di kemeruah. Nah luzum antara surah lima dan surah meruah. Hana. Tinggal kelima mentang. Tinggal di kemeruah. Tinggal di ke Pulau, ke Cerapai. Yang kaim tinggal ke mana? Tapi hantai di sering tinggal. Jadi yang perledannya antara dua boh surah yang apabila salah satu, apabila surah pertama hadir ke dalam jiwa, dalam arti tanya tengah teringat ke surahnya, pasti pada saatnya tanya hana tua tu ke surah sabah tu, tengah teringat cik ke surah sabah tu, nyan gekun luzum zihni yang tergolong ke dalam tasawur, ataupun tak pegat nama sabah tu aju luzum tasawuri, nan baru. Hai ada ke luzum zihni nama sabah tu naik pak dua boh itu pak. Nya luzum zihni tasawuri nanti. Dan betul bayarnya. Memang lagi nyan cara gebubuh nandum yang lagi nyan. Lu bakal yang tujuh bohnan, karena kalau lu perhatikan cara gebohnan, lu perhatikan waktu gua namanya putra yang ketinjau, tinggai manteng, sebahagian namanya hana masyhur, nyan manteng, dan menjanjikan lu bohnan lu rumpok dalam kitab kagebohnan, ya kayaknya kalau lu bohnan berarti emang kana, tapi hana masyhur, hana meukun, nyan manteng, tapi betul. Jadi apabila ada saboh surah
yang ketika surahnya hadir ke dalam jiwa, adapun surahnya kana dalam jiwa, maka dipastikan na saboh surah tu juga ikut hadir dalam jiwa, maka antara dua boh surahnya ka terjadi luzum. Karena luzum jih di dalam jiwa, kon luzum di alam nyata, maka gebuhnan luzumnya luzum zihni. Karena ilme di sinan ilme tasawur, maka gebenan luzumnya luzum tasawuri. Wujud jihnya dalam bentuk ilme tasawur. Maka nan luzum jih adalah luzum tasawuri. Buka kepelengkap walaupun dah ulang lom, tentu saja na taboh tu ilme yang dinamakan ilme tasde. Tasde adalah nisbah ataupun idra uku' nisbah. Idra uku' nisbah menyamantang mufom mana payah ulang li mentandingan nyan tasde. Apabila saboh nisbah yang diperdapatkan le jiwa katanya bahawa nisbahnya kau karena idrak jiwa katanya bahawa nisbahnya hukum. Apabila dipastikan ada idrak hukum nisbah saboh tu, maka antara dua boh idrak hukum nisbahnya juga gebenan luzum zihni. Karenanya luzum pada ilmu ilmu lah jiwa. Ilmu yang takluk kepada saboh nisbah tamah dinamakan ilmu tasdid. Sebagaimana pada surah yang wate ada satu surah dalam jiwa, maka pasti na saboh surah tu nyan menyedua jih lagi nyan gepenan nyan luzum zihni. Maka apabila tasdid yang na dalam jiwa juga na tasdid lain saboh tu yang han mungkin lekang daripada tasdid pertama, maka dua boh tasdidnya juga geken luzum zihni yang gebangsakan kepada tasdid, maka geken tasdiki. Jadi luzum zihni dua macam, luzum zihni tasawuri dengan luzum zihni tasdiki. Apabila saboh tasdid yang ada dalam jiwa melazimi kepada tasdid pada nisbah tamah yang lain, maka dua jika terjadi luzum zihni. Nyan kenyan yang gekun in bi aqlinil susim, jika dilazimkan akan dia pada akal. Nyo akal di sini zihin makna jilom. Jadi jiwa zihin bermakna jiwa, beno akal bermakna zihin. Maka lazim akli adalah lazim zihin, adapun lazim zihni. Jadi lazim zihni yang kedua macam tiaknya. Na lazim zihni yaitu lazim pada tasawur dan juga na lazim pada tasdid. Ya menan. Yang lebih golong ya. Kemukadimah juga ni nan. Jadi mengkaji bergagat, fikir bergagat, pasang fikiran bergagat. Kaji le. In bi aqlinil tuzim yang kira golong surah. Wallahu a'lam.